Ada banyak godaan dan bahkan tantangan yang dapat saja menghalangi langkah kami ke rumah-Mu. Namun kalau kami memutuskan dengan hati yang kuat dan tegas untuk melangkahkan kaki ke tempat ini, semata karena tuntunan Roh-Mu yang kudus, dan kami membiarkan diri kami dikuasai olehnya, hingga pada akhirnya dalam persekutuan ini, kiranya kami boleh diteguhkan untuk terus memuliakan Tuhan dan meneguhkan iman kami dalam perjalanan hidup di tengah-tengah dunia yang tidak mudah. Maka Tuhan tolonglah kami, supaya firman-Mu yang kami terima pada pagi hari ini boleh berbicara di tengah-tengah pergumulan kami, manakala kami terus ada dalam ketaatan iman, memuliakan Tuhan dengan hidup kami, supaya ternyata dalam pertolongan Tuhan, firman ini boleh berkuasa atas hidup kami. Dan kiranya Tuhan juga menolong hamba-Mu untuk menyampaikan firman ini, agar dalam pertolongan Tuhan ia juga dapat menyatakan dan membawakan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah hormat dan kemuliaan kembali hanya pada nama Tuhan. Maka di dalam nama Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa dan memohon. Amin. Selamat siang ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Udah aman di rumah ya? Udah tenang, masak baru datang ya. Kalau enggak nanti pikirannya di rumah gitu ya, belum kelar, terpulang, lapar, belum mateng makanan, jadi repot. Nah, semoga dengan ketenangan hati dan pikiran kita akan menerima firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 16. Kita akan membaca ayat 16 sampai ayat yang ke-34. Kisah Rasul pasal 16, ayat 16 sampai 34. Saya bacakan bagi kita dari Kisah Rasul 16, ayat 16 sampai 34. Suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang budak perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus, dan kami dari belakang sambil berseru, "Orang-orang ini hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan." Hal itu dilakukannya selama beberapa hari. Namun ketika Paulus sudah tidak tahan lagi, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Dalam nama Yesus Kristus, kuperintahkan engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka untuk mendapat penghasilan telah lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap para penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, "Orang-orang ini mengacaukan kota ini. Mereka itu orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang tidak boleh diterima atau dituruti oleh kita orang Roma. Juga orang banyak bangkit menentang mereka." Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyak pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dijebloskan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka pada pasungan. Namun, kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Tetapi tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga fondasi-fondasi penjara itu goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya, dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya, hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Namun Paulus berseru dengan suara nyaring, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar sujudlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apa yang harus aku perbuat supaya aku diselamatkan?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada tengah malam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh luka mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya
dan menghidangkan makanan kepada mereka. Ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah percaya kepada Allah. Ibu-ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, begitulah teks bacaan kita pada hari ini, sebuah bacaan yang sangat kuat, sebuah bacaan yang sangat powerful tentang bagaimana kuasa iman dan kesaksian itu dapat membuat seseorang mengalami kehadiran Tuhan. Bahkan dalam teks kita bukan cuma Paulus dan Silas adalah para rasul yang telah memberitakan Injil Kristus, tapi juga kepala penjara yang tadinya tidak percaya kepada Tuhan. Nah, saya mengingat sebuah film judulnya Run Baby Run. Jadi lari gitu ya. Film ini diangkat dari kisah nyata seorang preman jalanan yang sangat berbahaya di Amerika, di New York. Itu namanya Nicky Cruz. Jadi Nicky Cruz adalah seorang mantan ketua geng jalanan terkenal di New York. Ya, pada tahun 1950-an sampai 1960-an. Dan gengnya itu adalah geng yang sangat ditakuti. Nama gengnya adalah Mau Maus. Dia dikenal kejam, sangat brutal, dan sering terlibat dalam perkelahian dan berbagai tindakan kriminal. Saat Nicky masih aktif di geng, seorang pendeta muda bernama David Wilkerson datang ke lingkungan mereka dan memberanikan diri untuk memberitakan Injil kepada Nicky dan juga gengnya. Saat pertama kali, sang pendeta berkata, "Yesus mengasihimu, Nicky." Nicky malah menamparnya dan mengancam akan membunuh si pendeta tadi. Tapi kemudian pendeta David tidak menyerah. Dia terus datang, bahkan saat diancam dan dihina. Sampai pada akhirnya dalam sebuah pertemuan kebaktian yang diselenggarakan khusus untuk anak-anak jalanan dan geng-geng di kota New York pada saat itu, hati Nicky mulai disentuh Tuhan. Pada malam itu ia luluh di tengah-tengah kebaktian yang diselenggarakan. Roh Kudus menjamah hati dan hidupnya. Ia menangis dan pada akhirnya ia menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Ia berkata, "Aku merasakan cinta Tuhan untuk pertama kalinya dalam hidupku, dan itu merobohkan tembok kebencian dan amarah yang ada di hatiku." Setelah bertobat, saudara, Nicky Cruz kemudian menjadi seorang penginjil. Ia berkeliling dunia, bersaksi di depan ribuan orang, khususnya anak-anak muda yang bergumul dengan narkoba, kekerasan, kehilangan arah hidup, dan kesaksiannya telah mengubahkan begitu banyak ribuan jiwa. Karena mereka melihat kuasa Tuhan yang bisa mengubah orang sekejam Nicky Cruz menjadi seorang pemberita Injil. Maka kesaksian Nicky Cruz itu telah ditulis dalam buku yang kemudian difilmkan dengan judul tadi yang saya bilang, Run Baby Run. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kesaksian hidup yang diubahkan seperti Nicky Cruz itu bisa menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk menjangkau orang-orang yang terhilang. Sama seperti Paulus dan Silas dalam teks kita pada hari ini, Nicky juga dulu adalah orang yang keras, tapi lewat kuasa dan kasih Kristus, hidupnya berubah dan kemudian jadi saksi bagi banyak orang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara atau ibu-ibu dan saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dari pengalaman seorang Nicky Cruz, kita melihat bagaimana Paulus yang juga adalah seorang yang kejam, yang mengejar-ngejar orang percaya, yang menganiaya orang-orang yang percaya pada Kristus juga ditangkap oleh Kristus. Dan ketika ia ditangkap oleh Kristus, Kristus menjadikannya sebagai penjala manusia. Menjadikannya sebagai seorang yang betul-betul memberitakan Injil Yesus Kristus. Dan teks kita pada hari ini, saudara, berbicara tentang bagaimana orang yang telah dikuasai oleh Roh Kristus itu dia punya daya dan dia punya kuasa untuk melakukan sesuatu yang besar. Paling tidak dua hal yang kita terima pada hari ini. Yang pertama, kita mendapatkan gambaran atau kisah tentang bagaimana Paulus dan Silas kemudian melenyapkan roh tenung yang ada dalam diri seorang hamba perempuan dalam teks ini. Dan menariknya, saudara, dikatakan dalam teks itu ketika orang-orang ini berisik kurang lebih ya dengan roh-roh tenungnya. Lalu Paulus berkata apa? "Dalam nama Yesus Kristus kuperintahkan engkau keluar dari perempuan ini." Dan teks kita menyaksikan bahwa seketika itu juga keluarlah roh itu. Jadi ini kayak roh jampe-jampe ya, yang suka dipakai. Kalau dalam teks tadi diceritakan hamba perempuan ini diisi dengan roh jampe-jampe buat cari duit. Ya, yang nggak tahu lah dia meramal atau dia ngapain gitu ya. Dan ini mendatangkan penghasilan yang besar bagi tuannya.
Tapi ketika roh itu kemudian dihardik keluar dari tubuh si perempuan ini, maka si para tuan kemudian nggak senang karena cuannya nggak ngalir, ya. Cuannya nggak datang lagi. Lalu apa? Mereka mulai mengadakan perkara. Mereka mulai bikin onar. Mereka menuduh, ini orang-orang ini nih, Paulus dan Silas nih mengacaukan kota. Mereka mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran, yang tidak boleh mereka mengajarkan adat istiadat Yahudi yang nggak boleh ada dalam ajaran kita di Roma. Bertentangan. Karena itu, kemudian apa yang terjadi? Akibatnya para pembesar kota kemudian menjebloskan, setelah disiksa, teks kita mengatakan setelah disiksa, maka kedua orang ini, Paulus dan Silas, dimasukkan ke dalam penjara. Tidak main-main. Posisinya adalah di tengah-tengah penjara. Supaya apa? Banyak yang mengawasi. Supaya susah untuk keluar, susah untuk melarikan diri. Dan teks kita menjelaskan bahwa pada tengah malam, Paulus dan Silas ngapain? Cuma melakukan dua hal, berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Mereka nggak ngapa-ngapain. Mereka nggak berteriak, mereka nggak meronta-ronta, enggak. Mereka cuma berdoa dan mereka menyanyikan puji-pujian. Teks menjelaskan dalam saat itu juga gempa bumi terjadi. Luar biasa ya Bapak Ibu dan Saudara, kuasa Allah dalam doa dan puji-pujian itu, gempa bumi itu terjadi dan dikatakan bahwa apa? Semua rantai itu terlepas ya dari seluruh mereka yang ada di sana. Pintu-pintu terbuka dengan begitu hebatnya. Tapi menariknya mereka tidak keluar karena mereka bukan orang jahat. Kalau orang jahat apa yang terjadi begitu lihat penjara keluar kabur. Di kita aja kagak di penjaranya ketutup aja dipaksa dibuka gitu ya, dijebol temboknya, atapnya segala macamnya. Kadang-kala bikin saluran bawah gitu ya, digali pelan-pelan berbulan-bulan supaya bisa kabur. Tapi mereka nggak keluar. Dan ketika kepala penjara itu penuh ketakutan, dia takut. Ya jangan-jangan karena ini betul-betul sebuah perintahan dikatakan kamu harus menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Artinya kalau tidak sungguh-sungguh hukuman mati. Maka ketika dia takut, dia pikir ini pasti gua akan mati nih kurang lebih. Ketika dia mau membunuh dirinya sendiri, Paulus bilang apa? Jangan melukai dirimu. Kami ada di sini kok, kami nggak kemana-mana. Justru dengan pengalaman itu, pengalaman yang luar biasa itu, kepala penjara dan seisi keluarganya menerima Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, pengalaman teks ini mau menjelaskan kepada saudara dan saya apa? Dia mau bilang kepada kita bahwa kesaksian di tengah penderitaan itu kadangkala dia menjadi sebuah kekuatan yang powerful, ya. Kesaksian yang paling kuat bukan saat kita ada dalam kemudahan, ya. Tapi kesaksian yang paling kuat itu dia berbicara justru saat kita ada di tengah-tengah penderitaan. Saat kita ada di tengah-tengah badai, kita dihantam dari berbagai sisi. Kita mau terus bertahan dalam iman pada Tuhan. Kita mengalami kesulitan dan kita percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kesaksian itu kadang paling kuat. Jadi karena itu kalau kita bersaksi ya, kadang-kala di GKI ini kalau bersaksi itu selalu happy ending ya. Selalu bersaksinya sukses ya. Mau ditabrak bajai di dekat Mangga, mau masuk ke GKI dari gang 5 di depan ya, ada bajai merepet-repet, begitu bajai mau tabrak, bajainya terpental sendiri gitu ya. Oh Tuhan saya luar biasa gitu ya. Jadi selalu kadangkala tuh yang sukses-sukses saja. Tapi kadangkala ketika kita menyaksikan tentang pengalaman-pengalaman kita yang berjuang, yang bergumul, yang gagal, yang menderita, tapi tetap kita mau bergumul dengan Tuhan, kadangkala kesaksian itu jadi kekuatan. Bahkan mungkin pergumulan itu berakhir dengan kegagalan. Ya, berakhir dengan kegagalan. Tapi di dalam kegagalan itu kita bisa berjumpa dengan Tuhan dan kita mengerti apa yang sedang Tuhan rancang bagi kita. Jangan-jangan memang Tuhan merancang kepada kita kegagalan. Jangan-jangan Tuhan memang sengaja memberikan kepada kita beban lebih. Karena dia mau kita bertumbuh. Dia mau kita menjadi lebih tangguh dan lebih kuat. Ya, dunia bisa melihat perbedaan ketika orang percaya tetap berdoa dan memuji Tuhan di tengah-tengah penderitaan. Beda kan kalau kita berdoa dan memuji Tuhan di tengah-tengah kesenangan dan di tengah penderitaan? Beda nggak? Berdoa dan memuji Tuhan di tengah-tengah kemudahan dan di tengah-tengah penderitaan, kira-kira beda nggak? Bedanya apa? Kalau di tengah kemudahan, be aja. Ya, doanya be aja. Ya, nyanyinya juga be aja. Ya, sekedar-sekedarnya. Ya.
Sambil nyanyi gini, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sambil nyanyi sambil lihat HP. Ya, sambil lihat layar LCD di gereja, sambil sibuk ngapa-ngapain. Tapi kalau orang sedang berdoa dalam penderitaan, mereka fokus pada Tuhan. Jiwa mereka terangkat pada Tuhan. Hati mereka dipersembahkan pada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan itu yang diperlukan. Pengalaman iman Paulus dan Silas menunjukkan kalau kita mau memuji Tuhan, kalau kita mau berdoa pada Tuhan, sebenarnya dalam segala musim. Kita harus melakukannya dengan cara yang benar. Kita harus melakukannya dengan cara yang tepat. Yang kedua, saudara-saudara, kita belajar melihat bahwa kesaksian Paulus dan Silas tidak hanya mengguncang penjara secara fisik, tapi kesaksian mereka juga mengguncang hati kepala penjara. Karena itu ketika mereka berbicara kepada kepala penjara tentang bagaimana Tuhan berkuasa, kepala penjara bilang apa? Apa yang mesti saya lakukan supaya saya selamat? Apa yang Paulus bilang? Percayalah kepada Tuhan dan berilah dirimu dibaptis. Sederhana bukan? Tapi mengikut Tuhan itu kan bukan jalan yang sederhana. Ya, dibaptis mungkin sederhana, tapi perjalanan setelah itu adalah perjalanan yang tidak mudah. Karena itu jangan dibaptis supaya mendapat berkat. Ya, kan ada suka-suka orang bilang mau jadi orang Kristen supaya hidup gua senang, supaya hidup gua damai. Wah, begitu baru aja dibaptis sorenya kena masalah. Buset. Ya, makanya ada orang bilang sebelum jadi orang Kristen kok hidup gua enak-enak aja. Begitu jadi orang Kristen kok tantangannya malah banyak. Hidup malah bergumul, ya. Semakin tinggi pohon iman kita, semakin kencang angin bertiup. Semakin setia kita pada Tuhan, semakin tantangan dan godaan itu datang. Karena itu kita belajar supaya pada akhirnya kehidupan kita juga, iman kita boleh mengguncangkan hati orang lain. Tentang bagaimana kita berbuat benar, berbuat adil, kita konsisten, ya, kita jujur, kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dengan baik, pengalaman-pengalaman hidup kita juga bagus, dan pada akhirnya orang-orang boleh betul-betul mengalami kehadiran Tuhan di dalamnya. Saat orang melihat integritas iman kita, mereka juga bisa merasakan kehadiran Tuhan lewat kehidupan saudara-saudara dan saya. Dan yang terakhir, perenungan kita pada hari ini adalah apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas, kesaksian mereka menuntun pada keselamatan. Kesaksian yang tulus itu, ibu bapak dan saudara, itu membuka hati orang untuk mengenal Kristus. Kesaksian yang tulus, bukan bulus, apalagi fulus. Ya, ada ya orang bersaksi tapi bulus demi dapat fulus. Ya, tapi kalau kesaksian yang tulus itu fokusnya bukan pada diri sendiri, tapi fokusnya pada Tuhan. Kalau kesaksian yang bulus untuk dapat fulus, itu banyak bicara tentang diri sendiri. Tuhan ada di tempat yang paling belakang. Karena tujuannya apa? Supaya orang lihat saya. Tapi kalau kesaksian yang tulus itu, kita bicara tentang bagaimana Tuhan berkarya. Bicara tentang bagaimana Tuhan berkuasa. Bagaimana Tuhan menjaga kehidupan kita. Jadi fokusnya selalu adalah Tuhan. Supaya lewat kesaksian itu, kita mempersilakan orang datang pada Tuhan. Bukan mempersilakan orang datang pada kita. Kalau yang terjadi adalah orang datang pada kita cari pujian, kita cari pengakuan, kita cari fulus kepentingan, ya. Karena kita punya tujuan. Enggak. Yang benar adalah semua kesaksian itu mempersilahkan dan mengarahkan orang datang pada Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Ya. Pada waktu itu kan Paulus dan Silas bisa saja punya kesempatan buat mengandalkan diri kan. Iya nih, gara-gara kita doa dan puji-pujian makanya gempa bumi. Ya, kita hebat, kita begitu, iman kita begitu luar biasa. Dia bisa bilang begitu kan? Dan kemudian kepala penjara kemudian bisa beralih kiblatnya kepada Paulus dan Silas. Bisa? Bisa. Paulus dan Silas bisa mengambil kemuliaan Tuhan dari situ. Tapi mereka memilih untuk tidak melakukannya. Karena mereka tahu bahwa yang nge-backing mereka itu Tuhan. Pengalaman yang terjadi barusan gempa bumi yang hebat itu adalah semata-mata karena kuasa Tuhan. Karena itu Paulus dan Silas mengatakan kepada si kepala penjara,
bertobatlah dan percayalah pada Kristus, lalu belilah dirimu dibaptis. Dalam cara itu dikatakan, teks kita mengatakan, kepala penjara dan seisi rumahnya dan keluarganya kemudian percaya pada Tuhan, dan dikatakan pada ayat yang terakhir, mereka sangat bergembira, ya. Mereka sangat bergembira dan mereka bersuka cita untuk pengalaman-pengalaman yang ada. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ibu-ibu dan saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, perjalanan iman untuk menyaksikan karya Tuhan tuh nggak mudah, ya. Paulus dan Silas, dan saya selalu percaya bahwa iman itu selalu timbul, iman yang bagus itu timbul dari pengalaman yang sukar. Rasanya nggak ada iman yang bagus itu muncul dari pengalaman yang mudah, ya. Itu sama kayak pelaut ulung, itu pasti diciptakan dan dibentuk dari lautan yang penuh badai. Tidak ada pelaut ulung dibentuk dari lautan yang tenang, nggak ada. Ya, seorang tukang masak handal, ibu-ibu kalau lihat di IG kan, emak-emak tuh ya, kalau bapak-bapak kalau goreng kan, ada yang pakai helm, ada yang pakai kostum gitu kan, emak-emak enggak. Gitu ya. Kayak tangan mereka tuh kayak terbuat dari baja gitu ya. Mengapa? Karena dibentuk kan. Dibentuk karena terbiasa. Seorang yang ahli itu pasti dibentuk. Tempias minyak apa sampai akhirnya minyak jadi takut tempiasin karena udah biasa. Ini orang gak ada takut-takutnya gitu ya. Karena terbiasa pada pengalaman-pengalaman sulit. Karena itu saya selalu mengingat ilustrasi tentang bagaimana pohon korma itu ditanam. Tahu korma ya? Pohon korma itu, udah pernah lihat pohon korma? Belum ya, mirip-mirip pohon pinang lah kurang lebih ya. Pohon korma itu zaman dulu orang kalau tanam di Palestina, di Timur Tengah, itu orang nggak pernah tanam di pekarangan rumah. Orang akan tanam jauh di dalam padang pasir. Gimana cara orang tanam pohon korma? Bibit korma itu, begitu mereka mau tanam, pasirnya dibuka, padang pasir itu dibuka, lalu kemudian taruh sedikit tanah, lalu mereka taruh bibit korma, lalu kemudian mereka tumpuk dengan batu. Ya, baru ditutup. Apa yang terjadi? Ketika benih korma mulai bertunas, begitu dia mau numbuh ke atas, nggak bisa kan? Mengapa? Ada batu, dia nggak kuat. Ya, apa yang terjadi? Dia bertumbuh ke bawah tuh. Jadi akarnya tuh mulai menyusuri puluhan meter ke dalam tanah. Jadi pohon korma tuh nongolnya lama. Pohon lain udah tinggi, ya lu kagak tumbuh-tumbuh. Cemen banget tuh jadi pohon gitu ya. Udah bertahun-tahun gitu ya. Pohon lain udah gede, pohon korma belum nongol. Begitu pohon lain udah makin gede, baru korma mulai muncul. Tapi pada waktu proses lama itu apa yang terjadi? Karena dia belum kuat buat nembus batu kan. Dia tumbuh ke bawah. Akar-akarnya mencari oase atau sumber air. Begitu dia cukup kuat dan akar-akarnya telah begitu kokoh, maka dia mulai bertumbuh ke atas. Dan karena itu dia udah makin kuat kan, maka dia bisa menerobos bebatuan. Dia bertumbuh. Apa yang terjadi? Pohon korma itu pohon yang setahu saya, pohon yang kuat. Gak pernah ada cerita pohon korma tumbang waktu badai padang pasir, gak ada. Pohonnya udah tumbang kemana-mana mungkin ya, tapi pohon korma tetap teguh berdiri. Mengapa? Karena proses dia bertumbuh adalah proses yang tidak mudah. Iman kita juga begitu, ibu-ibu. Saat kita mau setia sama Tuhan, mau dengar-dengaran sama Tuhan, bisikan mautnya kan banyak ya. Ya, bisikan orang-orang segala macam. Baru juga mau saat teduh, tetangga udah kutak-kutak ngajak ngegibah. Ya, gimana nih gua ngusir ini penggoda gitu ya. Atau selalu saja ada tantangan untuk setia pada Tuhan. Tapi ketika kita mau betul-betul setia pada Tuhan, melawan ego diri, melawan kesenangan diri gitu ya, pada akhirnya kita bisa bertumbuh dengan bagus. Dan iman yang bagus itu, dia akan membawa orang untuk semakin dekat pada. Dia mempersilahkan orang. Iman seorang Kristen yang bagus, itu bukan iman yang berpusat pada dirinya sendiri. Tapi iman seorang Kristen yang bagus adalah iman yang memperjumpakan orang lain dengan Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Nah karena itu, kalau tema kita pada hari ini adalah kesaksian yang mengubahkan. Maka pengalaman hidup kita dengan Tuhan,
yang berfokus pada Tuhan, itu haruslah bukan saja mengubah kita, bukan hanya kita yang mengalami dan menikmatinya, tapi kesaksian hidup kita juga harus mengubahkan kehidupan orang lain. Sama seperti yang dilakukan oleh Paulus dan Silas kepada kepala penjara, maka biarlah kehidupan saudara-saudara juga boleh menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu jaga diri baik-baik, jaga mulut baik-baik, jaga mata baik-baik, jaga kuping baik-baik. Dari situlah setan masuk. Gitu ya. Begitu lihat tetangga pulang bawa belanjaan banyak, mata kita lihat kan, nah mulai pikir, kerjaan apa dia? Ngepet kali ya? Kok tiap saban hari belanja gitu ya. Lihat ada cewek-cewek pulang pagi, buset dah. Mulai itu ya. Padahal kan bisa aja kan dia dinas di rumah sakit atau apa kan pergi kerja apa di rumah sakit, perginya pakai baju biasa aja. Kan harus pakai baju suster putih-putih. Otak kita kan kadang otak jahat tuh selalu cari cara buat ngegibah ya. Jadi hati-hati. Setan tuh bisa masuk lewat mata. Bisa masuk lewat mulut. Bisa masuk juga lewat kuping. Ya, semua lubang di muka ini bisa jadi alat setan buat masuk. Maka itu Paulus bilang apa di kitab Filipi? Semua yang baik, semua yang kudus, semua yang sedap didengar, semua yang patut dipuji, semua yang disebut kebajikan, semua yang mulia, pikirkan itu. Tujuannya apa? Kalau yang bagus-bagus itu dipikirkan, otak ini isinya dengan hal yang bagus. Yang nggak bagus nggak punya tempat. Ya, maka ketika lihat tetangga pulang belanjaan banyak, waduh luar biasa ya tetangga saya diberkati ya, senang lihat orang senang. Gitu dong. Iya kan? Karena apa? Karena isi otaknya tuh bagus. Maka ketika isi otaknya bagus, yang dilihat oleh mata tuh yang bagus-bagus. Yang didengar oleh kuping tuh juga yang bagus-bagus. Yang keluar dari mulut juga yang bagus-bagus. Ketika tetangga mau ngajak ngegibah, lu mau ngomongin apa ini? Ya. Oh enggak, mau ngomongin itu ada resep bagus. Oke, boleh. Kalau mau bagi resep makanan boleh. Tapi kalau lu mau ngegibah tetangga sebelah, enggak mau itu, enggak mau yang enggak bagus-bagus. Kita yang kasih patokan. Gitu ya. Atau kalau enggak enakan, ya udah dia ngegibah kita dengar aja. Saya tuh kalau orang suka di gereja gitu, aku suka ada ya jemaat yang suka ajak pendeta ngegibah gitu ya. Pendeta Sam tahu nggak sih itu? Oh ya, jadi saya cuma begini. Oh ya, oh gitu ya. Wow. Iya. Oh nggak asik nih pasir nih au doang, gitu ya. Jadi akhirnya ini sendiri gitu ya, nggak asik. Ya, jadi kita bisa juga berlaku begitu supaya orang kemudian sadar dia nggak suka. Dan kali dia cari orang lain yang suka kan. Gosip itu kan makin gosok makin sip, makin gosok makin panas. Gitu ya. Apalagi kalau ekspresinya mulai muncul ya. Ibu-ibu kalau lagi ngegibah kan ekspresinya menjiwai ya, mata melotot, mulut monyong gitu ya, tarik napas ya, kayak orang lagi bermain adegan drama gitu ya. Katanya makin seru berarti makin akurat gosipnya. Jadi dalam cara itu kita belajar supaya hidup kita betul-betul menjadi alat kesaksian yang bagus, agar kehidupan orang lain juga boleh terberkati dengan kehidupan kita. Karena itu ingat, jaga hidup dan hati kita, jaga pikiran kita, biarlah semuanya menjadi alat kesaksian bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita. Amin. Saya kembalikan.